Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi persediaan dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Sebelum ke pembahasan materi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini akan menjelaskan mengenai materi persediaan dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Jadi sebelum masuk ke dalam pembahasan, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Cindy Octaviani, dengan NPM 1913031011, dan rekan saya Izin memperkenalkan diri, nama saya Arif Usandi, NPM 1913031051. Pengertian persediaan. Persediaan merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi suatu entitas, baik bagi perusahaan retail, manufaktur jasa, maupun entitas lainnya. PSAK 14, revisi 2008, mendefinisikan persediaan sebagai aset yang 1. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Kedua, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut. Ketiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Klasifikasi persediaan. Klasifikasi persediaan antara satu entitas dengan entitas lain dapat berbeda-beda. Entitas perdagangan, baik perusahaan retail maupun perusahaan grosir, mencatat persediaan sebagai persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Persediaan barang dengan ini merupakan barang yang dibeli oleh perusahaan perdagangan untuk dijual kembali dalam usaha normalnya. Sedangkan bagi entitas manufaktur, klasifikasi persediaan relatif lebih beragam. Klasifikasinya yaitu bahan baku, bahan dalam proses, dan bahan jadi. Cakupan barang dalam persediaan. Barang dalam transit. Dalam proses pembelian barang, dapat saja terjadi di mana barang masih berada pada posisi transit, belum diterima oleh pembeli, tetapi sudah dikirim oleh penjual pada akhir periode fiskal. Pada dasarnya, suatu barang diakui sebagai persediaan oleh suatu entitas yang memiliki tanggung jawab finansial terhadap biaya transportasi. Tanggung jawab finansial ini dapat diindikasikan dari istilah pengiriman, yaitu shipping term yang biasanya diistilahkan sebagai free on board atau FOB. Apabila barang dikirim dengan shipping term FOB destination, maka biaya transportasi akan dibayar oleh penjual dan hak kepemilikan tidak beralih hingga pembeli menerima barang tersebut, sehingga pengakuan persediaan tetap berada pada penjual selama periode transit. Sedangkan apabila FOB shipping point, maka biaya transportasi akan dibayar oleh pembeli dan hak kepemilikan beralih ketika barang dikirimkan, sehingga pengakuan persediaan berada pada pembeli ketika periode transit. Dalam praktiknya, istilah FOB menggunakan lokasi spesifik di mana hak kepemilikan atas barang akan dialihkan. Contohnya, PT Aman Sejahtera di Indonesia membeli barang dari Bing Corp di Cina dengan FOB Jakarta. Artinya biaya transaksi ditanggung oleh Bing Corp dan Bing Corp masih menanggung resiko dan kepemilikan atas barang tersebut sampai dengan barang tersebut sampai ke tangan PT Aman Sejahtera di Jakarta. Penjualan konsinyasi. Dalam cara penjualan titipan, barang-barang yang dititipkan untuk dijual atau dikonsinyasikan, haknya masih tetap pada yang menitipkan sampai saat barang-barang tersebut dijual. Sebelum barang tersebut dijual, masih tetap menjadi persediaan pihak yang menitipkan atau konsignor. Pihak yang menerima titipan atau konsigne tidak mempunyai hak atas barang tersebut, sehingga tidak mencatat barang tersebut sebagai persediaannya. Apabila barang-barang itu sudah dijual, maka yang menerima titipan membuat laporan pada yang menitipkan. Pada waktu menerima laporan, pihak yang menitipkan atau konsignor mencatat penjualan dan mengurangi persediaan barangnya. Contohnya, seorang penjual kerupuk yang menitipkan kerupuknya ke rumah makan, maka kerupuk tersebut tidak mempunyai hak utuh atas kerupuk tersebut.
dan hanya sebagai perantara penjual kerupuk tersebut di rumah makannya, maka kerupuk tersebut bukan barang persediaan konsigne dan tetap terhitung sebagai barang konsignor. Barang atas penjualan dengan perjanjian khusus. Seringkali dalam perjanjian penjualan barang, perusahaan harus melihat substansi atas penjualan tersebut. Ketika transaksi penjualan dilakukan dan hak kepemilikan telah beralih, maka seharusnya risiko dan manfaat dari kepemilikan juga beralih dari penjual kepada pembeli. Namun demikian, dapat terjadi di mana penjual masih memegang risiko dan manfaat dari kepemilikan atas barangnya tersebut. Dalam kondisi tersebut, maka penjual masih harus mengakui kepemilikannya atas barang tersebut dan tidak terjadi pengurangan atas persediaan penjual. Beberapa perjanjian khusus yang memerlukan evaluasi atas pengalihan risiko dan manfaat dari penjual kepada pembeli diantaranya adalah 1. Penjualan dengan perjanjian pembelian kembali. 2. Kepemilikan telah beralih. 3. Penjualan dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Dan yang terakhir, penjualan dengan cicilan. Biaya persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul saat persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah biaya pembelian. Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya kecuali yang kemudian dapat ditagihkan kembali kepada otoritas pajak, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat didistribusikan kepada perolehan barang jadi, barang bahan, dan jasa, diskon dagang, rabat, dan hal lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Biaya konversi. Biaya konversi merupakan biaya yang timbul untuk memproduksi bahan baku menjadi barang jadi atau barang dalam produksi. Biaya ini meliputi biaya yang secara terkait dengan unit yang diproduksi, termasuk juga alokasi sistematis biaya overhead produksi yang bersifat tetap ataupun variabel yang timbul dalam mengonversi bahan menjadi barang jadi. Untuk biaya overhead yang bersifat variabel, maka biaya tersebut dialokasikan pada setiap unit produksi atas dasar penggunaan aktual fasilitas produksi. Sedangkan biaya overhead tetap dialokasikan berdasarkan kapasitas fasilitas produksi normal. Apabila suatu entitas mengalami produksi yang rendah, maka pengalokasian jumlah overhead tetap per unit produksi tidak bertambah dan overhead yang tidak teralokasi diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Sebaliknya, apabila suatu entitas mengalami produksi yang tinggi di luar normalitas produksinya, maka jumlah overhead tetap yang dialokasikan pada tiap unit produksi menjadi berkurang sehingga persediaan tidak diukur di atas biayanya. Biaya lainnya. Biaya lain yang dapat dibebankan sebagai biaya persediaan adalah biaya yang timbul agar persediaan tersebut berada dalam kondisi dan lokasi saat ini, yang termasuk biaya lainnya, misalnya biaya desain dan biaya praproduksi yang ditujukan untuk konsumen yang spesifik. Sedangkan biaya-biaya seperti penelitian dan pengembangan, biaya administrasi dan penjualan, biaya pemberosan dan penyimpanan tidak dapat dibebankan sebagai biaya persediaan. Penggunaan metode dalam valuasi persediaan. Metode ini menghitung persediaan dengan mengestimasikan jumlah persediaan akhir berdasarkan nilai barang yang tersedia untuk dijual, penjualan, dan persentase laba bruto. Laba bruto biasanya diperkirakan dari tingkat aktual tahun sebelumnya, disesuaikan untuk seluruh perubahan yang dibuat dalam biaya dan harga jual selama periode berjalan. Metode laba bruto berguna untuk memperkirakan persediaan untuk laporan keuangan bulanan atau kuartalan. Metode ini biasanya dipakai untuk mengestimasikan nilai persediaan ketika entitas mengalami kebakaran atau bencana alam yang merusak sebagian besar persediaan perusahaan. Berikut perhitungan persediaan berdasarkan metode laba bruto. Persediaan awal pada nilai biaya adalah 30 juta dan pembelian pada nilai biaya adalah 120 juta. Barang tersedia untuk dijual pada nilai biaya adalah 150 juta.
Hasil 150 juta itu merupakan penjumlahan dari persediaan awal ditambah dengan pembelian dan menjadi barang tersedia untuk dijual sebesar 150 juta. Dan yang kedua, penjualan pada harga penjualan adalah 180 juta dan dikurangi laba neto 30% dikali 180 juta adalah 54 juta. Dan hasilnya adalah penjualan pada nilai biaya adalah 126 juta. 126 juta merupakan pengurangan dari penjualan pada harga penjualan dikurangi laba neto 30% dikali 180 juta yaitu 54 juta yang menghasilkan penjualan pada nilai biaya adalah 126 juta. Dan perkiraan nilai persediaan pada nilai biaya adalah 24 juta yang merupakan hasil dari pengurangan barang tersedia untuk dijual sebesar 150 juta dikurangi penjualan pada nilai biaya adalah 126 juta. Maka perkiraan nilai persediaan pada nilai biaya adalah 24 juta. Pengungkapan terkait dengan persediaan, maka dalam penyajiannya pada laporan keuangan suatu entitas harus mengungkapkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan termasuk dengan rumus biaya yang digunakan. Yang kedua, total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi entitas. Yang ketiga, jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Yang keempat, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Yang kelima, jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Yang keenam, jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Yang ketujuh, kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban.